menghidupkan lagi modal-modal sosial. Sekarang ini jumlah pergaulan manual sudah seperti nasib taksi konvensional. Ia kalah, terancam, dan mulai harus memberi tempat kepada pergaulan-pergaulan virtual. Di rumah kita, anak-anak kita lebih ramai berhubungan dengan orang-orang yang jauh, dengan orang-orang yang tidak kita kenal secara fisik di dalam dunia akun pribadi mereka. Tidak itu Twitter, tidak itu Facebook, tidak itu Instagram. Jadi ada sebuah keasikan yang tidak pernah kita duga, dan keasikan baru ini cenderung mengancam keasikan lama. Persoalannya, adakah sesuatu yang baru selalu harus berarti menyia-nyiakan yang lama? Adakah istri-istri yang baru selalu harus menyia-nyiakan istri pertama? Jadi persoalannya bukan berapa istrinya, tetapi bagaimana keadilannya. Sekarang ini mari kita lihat keadilan pergaulan kita di hari-hari ini. Saya di hari-hari ini merasa agak bersalah karena di dalam Facebook saya ada pesan lewat inbox dari seorang ibu yang marah kepada suaminya gara-gara terlalu banyak menghabiskan waktu di internet dan mengabaikan, menurut ibu ini, mengabaikan anak-anak dan istrinya. Anak menangis, malah membaca berita. Istri butuh ini, butuh itu, malah membuka Facebook. Yang celakanya, menurut istri ini, salah satu Facebook yang sangat sering dibuka adalah Facebook saya. Jadi secara moral saya merasa apakah tulisan-tulisan saya di Facebook ini justru menimbulkan perpecahan keluarga bagi keluarga ini. Saya agak malu, saya sedang menghitung-hitung sebetulnya apa yang salah terhadap kebudayaan baru ini. Saya sendiri tidak lepas, tidak merdeka dari penjajahan, ketagihan, pergaulan-pergaulan virtual itu. Tetapi ada soal-soal yang sangat jelas di sana. Misalnya saya sedang keluar bersama keluarga, makan bersama-sama, sesekali kita berkumpul di luar rumah, dan ketika kita sedang hendak makan bersama, bersantap bersama, dan saya sibuk kepada Android saya melihat kemarahan-kemarahan anak-anak saya. Saya melihat betapa istri saya sangat menahan perasaan, menyembunyikan ketidaksukaannya, walaupun sebenarnya tidak setuju kepada tindakan saya, tetapi tidak menampakkannya secara terbuka. Justru karena itu, saya melihat dengan jelas penderitaannya. Sebaliknya ketika saya membutuhkan anak-anak untuk berdialog, dan ketika mereka sibuk kepada handphone mereka, ada perasaan marah dan terabaikan di dalam diri saya. Jadi ada sesuatu yang jelas di sana. Keasikan kita di dunia maya sangat mengancam keasikan kita kepada soal-soal yang paling esensial. Yang itu bahkan menimpa soal-soal yang paling inti di dalam struktur hubungan kita di dalam masyarakat, yakni masyarakat terkecil, masyarakat terinti, yakni keluarga. Jika di dalam keluarga kita kehilangan unsur perekat, karena kerekatan itu sekarang sudah menjauh, keasikan kita sudah mengembara kemana-mana, maka akan terjadi bahwa bertetangga juga akan mengalami ancaman serupa. Jangankan kepada tetangga,
kepada keluarga sendiri pun intensitas kita berkurang. Jangankan kepada tetangga, jangankan kepada masyarakat, bahkan kepada tetangga pun kita mulai kekurangan waktu. Jangankan kepada negara, kepada masyarakat pun kita makin kehilangan waktu. Nanti intinya, jangankan kepada keluarga, bahkan kepada diri sendiri pun kita kekurangan waktu. Saya merasakan itu dan saya kadang merasa sangat bersalah dan malu luar biasa. Contohnya begini, makin kehilangan waktu untuk diri sendiri itu begini. Saya ini seorang penulis. Banyak buku-buku saya yang belum jadi. Sementara buku-buku saya belum jadi dan menunggu saya tulis dengan segera, proses kepenulisan itu ternyata tertunda-tunda karena saya lebih asik menulis status-status di Facebook atau di Twitter. Ini jelas memprioritaskan soal-soal yang bersifat kedua dan ketiga dan seterusnya. Prioritas pertama justru saya abaikan. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan barangkali juga untuk Anda kalau Anda mengalami persoalan serupa.